Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia dengan NPM 2351201089. Di sini saya ingin membuat video tugas machine learning yang diampu oleh Bapak Hartono. Baiklah, langsung saja. Di sini saya mengambil tugas yang berjudul klasifikasi penyakit hati atau liver. Oke, seperti ini. Kita langsung saja kita cek inputnya. Jika sudah kita cek, kita copy dan edit. Kita langsung ke codingannya, codingan dan penjelasan. Ini kebetulan sudah saya buka. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan definisi masalah klasifikasi penyakit hati atau liver atau kasus yang saya angkat. Definisi masalahnya itu, masalah yang ingin diselesaikan adalah klasifikasi penyakit hati atau liver di sensor berdasarkan hasil tes darah pasien. Dataset ini dipakai untuk membedakan kondisi pasien dalam beberapa kategori. Tujuannya adalah membuat model machine learning yang bisa memprediksi apakah seorang pasien memiliki penyakit hati dan sejenisnya berdasarkan parameter laboratorium atau X, ALB, PROD, dan lain-lain. Kemudian ada dataset ini bernama hepatitis CSP data. Dengan jumlah kolom awalnya sekitar 14 fitur plus kategori atau target, namun di notebook ini dipilih subset data untuk fokus pada 3 jenis penyakit hati. Kemudian ada 3 fitur. Yang ketiga yaitu fitur. Beberapa fitur utama yang ada di dataset saya yaitu hasil tes darah. Itu ada X itu umur pasien, seks itu laki-laki atau perempuan, ALB albumin atau protein darah, indikator fungsi hati, kemudian ada ALP atau alkalin phosphatin atau enzim hati, kemudian ada ALT atau alanin aminotransfer atau enzim hati, AST ada aspartate aminotransfer atau enzim hati, kemudian ada bil atau bilirubin atau pigmen darah, indikator kerusakan hati, kemudian ada CHE atau cholinase stress, kemudian ada CHOL atau kolesterol, kemudian ada CREA atau creatin, kemudian ada GGT atau gamma glutamyl transferase, kemudian ada PROT atau protein total, dan yang terakhir itu kategori label target atau donor hepatitis, fibrosis atau dan Hirschhorn. Kemudian ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini model yang biasanya dipakai untuk dataset ini adalah klasifikasi misalnya logistic regression, random forest atau SVM, metrik evaluasi yang dapat digunakan, accuracy atau seberapa tepat prediksi model, precision atau recall, F1 score atau terutama penting untuk dataset medis. Confusion metric adalah melihat kesalahan klasifikasi antar kategori penyakit. Baik Pak, kita langsung saja ke codingan. Ini bisa kita running terlebih dahulu, kita running al ya. Di sini kebetulan sudah saya running. Nah, untuk ini import US, inputnya ini dia memakai data CSV, kemudian ke import NumPy, SNP itu
biasanya digunakan untuk operasi matematika atau aljabar linear, array, dan perhitungan numerik disingkat. Dan juga NP itu disingkat supaya mudah untuk dipanggil. Kemudian kita ke reprocessing seperti ini. Ini menampilkan ringkasan struktur dataset seperti ini ya. Ini ada 13 kategori. Kemudian kita ke codingan df drop label. Ini menghapus tabel unamate seperti ini. X, ALB, ALP, ALT ini yang dimaksud dengan X ini umur, ini dia jenis kelamin, dan seterusnya. Kemudian causing most correlate white category. Di sini kita membuat scatter metrik atau Barwell's plot seperti ini. Semua kombinasi kolom numerik akan diplot saling berpasangan. Seperti ini. Di sini bisa kita lihat ini adalah jenis grafik atau pie plot atau scatter plot metrik yang menampilkan hubungan antar semua fitur atau variabel dalam dataset penyakit hati atau liver dataset. Pie plot membuat kombinasi pasangan variabel lalu divisualisasikan dalam bentuk scatter plot. Diagonal menampilkan distribusi atau density atau histogram dari masing-masing variabel. Nah, di sini kan ada banyak warnanya. Nah, saya jelaskan. Untuk warna dan kategori itu warna titik mewakili kategori pasien. 0 sama dengan blood donor atau donor darah sehat. Kemudian US itu suspected blood donor atau diduga sehat. Itu untuk angka 1 hepatitis. Untuk yang kedua itu fibrosis, yang ketiga itu cirrhosis. Seperti ini. Nah, kebetulan di sini di sampingnya sudah ada keterangan ya, tuh kategori. Nah, untuk warna hijau itu dia hepatitis. Untuk warna merah dia fibrosis. Untuk warna ungu dia cirrhosis. Seperti itu. Kita lanjut. Tujuan utama dari tabel tadi membandingkan pola distribusi dan korelasi antar variabel di dataset. Untuk melihat ada variabel yang bisa membantu mengklasifikasikan pasien ke dalam kategori tertentu seperti donor, hepatitis, fibrosis, atau cirrhosis. Lanjut. Kemudian di sini ada codingan DF kategori X, ALB, atau PROT. Di sini memilih kolom tertentu saja yang relevan untuk analisis. Seperti ini. Kita lanjut ke analisis atau persebaran dataset. Nah, di sini ada tabel histogram dengan library Cibron seperti ini. Nah, jenis grafik ini adalah histogram bertumpuk atau stack histogram atau sumbu X sama dengan X atau usia pasien. Sumbu Y itu cons atau jumlah pasien. Nah, seperti di sini kan ada banyak warna tuh. Warna ini tuh menunjukkan kategori penyakit hati. Misalnya warna biru itu hepatitis, oranye itu fibrosis, oranye misalnya fibrosis dan cirrhosis. Seperti ini kan sudah ada kategori. Untuk warna biru itu hepatitis,
Untuk warna oranye itu fibrosis, warna hijau itu cirrhosis. Seperti ini kan ada tingkatannya. Nah, di sini ada penjelasan X itu umur pasien. Di sini ada dari 20, 30, 40, 50, dan 70. Di sini ada tingkatan umur. Oke, kita lanjut. Kemudian ada codingan FIG atau AX1, AX2, AX3. Di sini kita membandingkan distribusi usia pasien di tiap kategori penyakit secara lebih jelas atau tidak bercampur dalam satu grafik. Nah, untuk AX1, AX2, dan AX3 tadi itu membuat kanvas dengan 3 kolom plot sejajar. Oke, seperti ini. Kemudian kita ke codingan grafik ini. Di sini saya tambahkan membuat curve metrik atau plot sepasang-sepasang antar variabel numerik. Tabel grafiknya seperti ini. Ini juga sudah saya jelaskan tadi seperti yang di atas. Untuk kategori yang warna biru itu hepatitis, untuk oranye itu fibrosis, dan hijau itu cirrhosis. Untuk X ini sudah saya jelaskan. Baiklah, visualisasi perpot dari dataset penyakit hati atau liver disease dengan menggunakan library server. Fireplot biasanya digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dalam dataset. Sumbu X dan Y variabel yang dibandingkan di sini antara lain X usia pasien yang ini. Untuk ALB itu albumin atau salah satu parameter laboratorium untuk fungsi hati. Sebuah variabel lain warnanya menunjukkan kategori penyakit hati yang diderita pasien. Diagram grafik misalnya distribusi usia pasien hepatitis, fibrosis, dan cirrhosis ditampilkan dalam kurva berwarna, menampilkan hubungan antar variabel dua-duanya. Kotak perpotongan X vs LLB terlihat penyebaran titik-titik pasien berdasarkan kategori penyakit. Makna grafik ini membantu melihat apakah ada perbedaan distribusi antar kategori penyakit hati berdasarkan variabel medis, X, ALB, dan lain-lain seperti ini. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.